Misalnya kalau disajikan mango sticky rice, Ya, Putri ngambil mangonya aja tuh, kedua-duanya. saya suka dua-duanya sih, Prof. Dua-duanya, Jadi ada gurih, ada Iya, manisnya iya. juga. Nah, itu salah satu keunikan dari Iya. hidangan ini. Memang konon kabarnya itu berasal dari Thailand ya. Iya, betul, Prof. Iya. Jadi ini salah satu hidangan atau mungkin kita kenalnya dessert ya. Itu asalnya dari Thailand. Jadi dari beberapa sumber yang saya cari, jadi ternyata mango sticky rice ini sudah ada sejak periode kerajaan pertama di Thailand, Prof. Sahabat sehat, ya selamat jumpa kembali pada episode kali ini. Masih kita seputar mendiskusikan tentang makanan minuman yang viral. Dan salah satunya saya ingat masa kecil saya berdarah Melayu di Riau tuh banyak pohon duren ya. Tapi juga banyak beras ketan di sana. Biasanya makan ketan juga makan duren. Tapi apa yang kita ngobrolin sekarang bukan nasi ketan dengan durian, tapi nasi ketan dengan mangga, yang dalam bahasa sono bisa disebut sebagai mango sticky rice. Betul. Nasi ketan ada mangganya, jadi udah putih, kuning, terus ada santannya lagi. Nah, mari kita ulik nih dengan Kak Putri apa saja yang ada di mango sticky rice, zat gizinya berapa banyak untuk pemenuhan kebutuhan harian kita, kemudian ada nggak hal-hal yang perlu kita waspadai supaya tidak kelebihan zat gizi tertentu. Kak Putri gimana kabar? Iya, alhamdulillah, Prof. Waduh. Prof gimana kabarnya? Alhamdulillah, seceria Putri lah. Amin ya, Prof. Amin. Baik. Kak Putri gimana nih kok memilih mango sticky rice ya? Apa memang masa lalunya ini salah satu makanan yang disukai? Kalau sebagai cemilan memang sebagai salah satu favorit ya, Prof. Iya, Karena iya. saya pribadi paling sukanya tuh buah mangga. Masa kecil di mana? Saya dari Gorontalo, Pak. Gorontalo Sulawesi ya. Selatan. Oke, Iya. daerah panas juga banyak mangga dong ya. Kebetulan di rumah ada pohon mangga. Mangga, Heeh, oke. manis Tapi bukan gitu. mangganya Sunda, mangga silahkan ya. Iya betul, mangga manis. Ya, Mangga jadi, silakan. jadi salah satu favorit dan memang Dan beras belakangan, ketan juga ada di sana kan? Hampir. beras ketan ada, Iya. tapi mungkin kurang umum ya, Prof, Umum, ya, ya. untuk dikonsumsi. Baik, sekarang kita dari sisi gizi nih ya. Iya, baik, Prof. Ya. Jadi kalau dari sisi pangan kan komponennya udah jelas tadi ya, beras ketan, Iya. ada Mangga. mangga, ada Iya, santannya santan, lebih ya. gurih lagi. Nah, dari sisi gizinya, Ya, jadi kalau kita mulai dari sisi gizinya mungkin kita lihat satu-satu dulu ya, Prof, Iya, ya, iya. dari bahannya. Yang pertama itu ada ketan. ya, Nah, ketan ini sendiri merupakan salah satu sumber karbohidrat ya, bisa menjadi pengganti nasi seperti Iya. itu. Kemudian jadi tadi karbohidrat sebagai sumber energi seperti itu. Kemudian ada santan juga sebagai salah satu sumber lemak. Kayak ya. gitu. Dan ada mangga nih, mangga menjadi salah satu yang menyumbang vitamin Iya, dalam hidangan ini, seperti itu vitamin, serat, dan juga ada kandungan antioksidannya seperti itu, Prof. Ya. Nah, pernah dihitung nggak sama Iya. Kak Putri? Ya, jadi saya juga sudah sempat menghitung nih, Prof, ya, dari cara mungkin dari bahan-bahan secara umum ya yang digunakan. Jadi untuk satu porsinya itu sekitar 300 graman mango sticky rice ya, Prof, ya. Itu bisa menyumbang sekitar 500 sampai 600 kalori, Prof. Atau kurang lebih 30% dari kebutuhan harian. Ya. Iya, betul. Jadi memang cukup. Ya itu udah tinggi. masuk dari nasinya tadi, dari Iya, santannya. betul. Santan Ditambah gula lagi nggak sih? Iya, umumnya ditambahkan gula. Ada gula lagi Iya, ya. agar lebih manis Oh, seperti makanya itu. manis ya, manis Iya, gurih kan? betul, Prof. Gurih santannya. Tapi sebenarnya untuk pilihan lebih sehat, untuk gulanya sebenarnya bisa di-cut sih, Prof. Jadi Iya. untuk manisnya bisa bersumber dari mangganya saja, seperti itu. Misalnya kalau disajikan mango sticky rice, Ya, Putri ngambil mangonya aja tuh, kedua-duanya. saya suka dua-duanya sih, Prof. Dua-duanya, ya. Jadi ada gurih, ada Iya, manisnya juga. Nah, itu salah satu keunikan dari hidangan ini. Memang konon kabarnya itu berasal dari Thailand ya. Iya, betul, Prof. Iya. Jadi ini salah satu hidangan atau mungkin kita kenalnya dessert ya. Itu asalnya dari Thailand. Jadi dari beberapa sumber yang saya cari, jadi ternyata
mango sticky rice ini sudah ada sejak periode kerajaan pertama di Thailand, Prof. Jadi sekitar tahun 1500-an itu masyarakat Thailand itu memang sukanya mengonsumsi buah-buah yang manis. Seperti tadi kata Prof, ada durian, kemudian mangga ya, utamanya mangga. Dan juga di beberapa daerah bagian di Thailand itu mengonsumsi beras ketan sebagai makanan utama. Sehingga terciptalah kombinasi dari beras ketan dan juga mangga. Jadi manisnya dapat, kenyangnya juga dapat. Kalau saya kan masa kecil saya di daerah Melayu itu beras ketan tuh dimasak dengan santannya di dalam tabung bambu, namanya lemang. Oh iya. Ada nggak di Gorontalo? Ada sih, Prof. Tapi mungkin namanya beda. Nah itu juga bisa dimakan pakai parutan kelapa, pakai durian. Nah kebetulan mungkin karena di daerah saya kan mangga itu jarang dan mahal. Jarang ya. Mungkin di Thailand itu kan banyak ya, sehingga Prof, timbul budaya tadi udah berabad-abad yang lalu ya. Iya betul. Nah kembali tadi kalau energinya bisa hampir sepertiga kebutuhan harian ya. Betul. 3/4 tergantung ya, 500-an itu kan buat anak-anak sepertiga, buat orang dewasa kali seperempat. Zat gizi lain apalagi yang udah Zat gizi lain kalau untuk yang dominan ya dari hidangan ini mungkin tadi serat dan vitamin C-nya. Berapa ini juga, banyak itu? Mungkin kembali lagi ke jenis mangga yang digunakan ya, Prof ya. Kalau kita sendiri kan umumnya menggunakan arum manis karena taunya yang manis. Iya, manis dan lembut kan? Iya, lembut. Nggak mungkin keras kayak mangga rujak dengan sticky rice. Beda lagi itu. Nah, jadi ternyata setelah saya hitung-hitung bisa dibilang untuk sumbangsi kalori 30%, ini vitamin C dan seratnya masih terbilang kecil sih, Prof. Jadi di bawah 10% seperti itu. Itu serat. Betul, serat kalau dan vitamin C. Vitamin juga sekitar 10 sama. Dari kebutuhan harian ya. Iya, betul, Prof. Namun mungkin bisa diganti dengan jenis mangga yang lain. Jadi ada beberapa saya cari. Misalnya pilihan mangga yang serat dan vitamin C-nya lebih tinggi itu ada mangga mana lagi. Dan ternyata rasanya juga manis. Iya, manis dan kuning juga. Betul. Untuk mangga mana lagi ini seratnya bisa menyumbang 36%. Jadi kurang lebih setara dengan sumbangsi energinya juga ya, sekitar 30%. Dan vitamin C-nya itu sekitar 55%, Prof. Jadi cukup tinggi. Banyak berarti ya. Lebih dari separuh kebutuhan harian bisa dipenuhi. Betul, Prof. Tapi kalau menurut Putri ya. Kalau itu dimakan sebagai kudapan 2 kali itu kayaknya bakal berlebih ya. Berlebihan 1 kali aja cukup tuh 1 kali aja ya. Betul, Prof. Bahkan saya bisa bayangkan ya kalau saya makan itu mangga sticky rice itu sore hari udah 500 kalori. Iya, betul. Mungkin saya nggak perlu makan malam lagi. Perlu makan malam, mungkin tinggal kudapan aja ya. Prof. Kudapan berprotein kali ya. Atau juga makan salad sayur barangkali ya, betul, untuk melengkapi. Tapi mungkin saya ingin berbagi sedikit tips ya, Prof ya, untuk membantu nih untuk sahabat sehat yang mungkin memang senang sekali mengonsumsi ini ya, Prof ya. Cuman mungkin bingung gimana cara mengontrolnya. Oke, gimana itu? Jadi mungkin bisa dikreasikan nih kita membuat yang namanya sushi mango sticky rice. Wow, nama baru dong. Hibrid antara Jepang dan Thailand. Di Indonesia. Di Indonesia. Waduh, gimana tuh? Coba ceritain. Iya, jadi sesuai namanya ya, sushi, Prof ya. Jadi untuk berasnya diganti dengan beras ketan tadi. Kemudian ikannya itu diganti dengan sushi potongan itu kan mangga. beras ya. Jadi makannya tuh nggak bisa terkontrol gitu, tapi Prof. Tetap dililit dengan mangga tadi. Jadi cukup ditaruh di atasnya saja, Prof. Seperti mungkin sashimi kali ya yang sebenarnya ya. Jadi mangga dan mangganya di atas. Di dalamnya nggak ada apa-apanya. Mungkin itu tadi ada santannya, ada sedikit saus santan. Kan bisa dititip protein juga di dalam kali ya. Mungkin bisa ya, Prof ya. Telur puyuh. Jadi fusion ya, Prof ya. Iya, seperti itu. Jadi dengan kreasi seperti ini itu lebih terkontrol, dan setelah saya hitung untuk konsumsi 1-2 potong sushi ini cocok untuk cemilan gitu. Jadi sekitar 12-15% dari kebutuhan sehari. Dari kebutuhan harian ya, 1/6 dari kebutuhan harian. Iya, betul. Nah, kalau dari sisi nilai kesehatan lain ada selain tadi gizi, kemudian kaitan dengan keamanan bisa didalami lebih lanjut sama Kak Putri. Baik, jadi untuk pertama ada beras ketan ya, Prof ya. Jadi ternyata kandungan pati atau karbohidrat yang ada dalam beras ketan ini ternyata dalam pencernaan itu lebih cepat diserap, Prof, dibandingkan nasi putih. Nah, akibatnya apa? Itu bisa efeknya itu bisa meningkatkan gula darah, betul, secara cepat.
Nah, namun Tapi ternyata buat orang-orang setelah olahraga bagus dong. bagus Kan sih Prof, pemulihan ya. glukosanya ya. Iya, betul. Tapi ini buat orang yang gejala Buat orang- diabetes iya, nggak bagus. perlu dibatasi untuk Dibatasi, diabetes tentunya. iya. Iya, betul Prof. Dan juga mungkin ada santan ya Prof ya. Santan lemak jenuhnya juga cukup tinggi sehingga bisa mengakibatkan risiko penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, kolesterol tinggi mungkin ya Prof ya. Ya, tapi kan ini cuma 1 sendok ya. Iya. Ya, mungkin Kembali belum- lagi pada porsinya ya Prof. Dan kelihatannya membuat santan kan tidak dengan apalagi salam kental meskipun barangkali dipanasin sedikit nggak Ya. seperti membuat minyak kan ya. Oh iya, betul. Menurut saya risikonya kecil lah Kecil, karena apalagi tadi tidak dikenakan panas ya santannya kecuali ada. dikentalkan dengan panas. Ada sedikit dimasak bersama beras ketannya juga. Oh, Jadi sebelumnya sudah iya, masak. iya. Kayak membuat nasi uduk ya. Jadi Iya, ini betul, nasi Prof. ketan uduk ya. Iya, betul. Iya. Baik. Ada lagi hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian buat konsumen mango sticky rice? Mungkin itu tadi ya Prof ya untuk penderita diabetes. Iya. Mungkin untuk jika ingin mengonsumsi mango sticky rice, untuk beras ketannya mungkin dikurangi Prof ya. Iya. Jadi lebih memperbanyak si mangganya ini. Tapi mangga yang lebih tinggi seratnya. Iya, tentu. Saya lihat juga mangga Indramayu juga seratnya karena dari kita menggigitnya ya teksturnya kemungkinan juga mangga Indramayu. Prof ya. Iya, baik. Terakhir barangkali ada tips yang mau diberikan kepada sahabat sehat kita, silakan. Iya, baik. Jadi untuk para sahabat sehat nih yang gemar mengonsumsi hidangan-hidangan yang gurih dan manis, sausnya seperti mangga sticky rice ini, jangan lupa ya untuk mengonsumsinya secara bijak ya. Perhatikan porsi dan juga jangan terlalu sering nih. Karena kembali lagi kita perlu memperhatikan kesehatan dan kandungan gizi dari apa yang kita konsumsi. Seperti Baik, satu lagi saya ingat tadi sebelum kita tutup ya. Justru kalau tadi beras ketan atau beras ditambah dengan santan itu menurunkan indeks glikemik, artinya betul. memperlambat. penyerapan. Tapi kalau hanya beras ketan saja itu justru lebih naik. cepat. Iya, betul. Ini kayaknya ini nilai bagus nenek moyang kita deh. Iya, Makan Prof beras ya. ketan ditambahin mangga, ada Santan, seratnya, iya. ditambahin santan jadi Iya, gula betul, Prof, respon gula darahnya jadi lebih bagus Iya, ya. dan ternyata dari beberapa studi bagus manfaatnya seperti ya. itu. Baik Kak Putri, terima kasih banyak terima sahabat kasih. sehat. Jangan lupa ya view, like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.